Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat, Ibu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, SHMH. Di sini kami akan menjelaskan terkait hasil pekerjaan kami, yaitu PKM Riset Sosial Humaniora yang berjudul Parameter Level of Success terhadap program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rafli Febria Utama dengan NIM 8111420401 sebagai ketua, dan rekan saya Salisa Danika Pangribuan dengan NIM 8111420400 dan Safari Dwi Chandra dengan NIM 8111419186. Baik, mungkin langsung saja ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salisa. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Kemiskinan merupakan fenomena atau bisa dikatakan sebagai masalah sosial yang sering dijumpai di negara berkembang, salah satunya negara Indonesia. Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan finansial masyarakat yang menyebabkan sulitnya mengakses sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan turunnya kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara. Pada tahun 2015, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono mengatakan Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara termiskin di dunia. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret 2021 sebesar 10,14% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 27,54 juta orang. Sedangkan di Pulau Jawa, khususnya di perkotaan, tingkat kemiskinan mencapai 8,6% dan di pedesaan sebesar 12,91%. Pulau Jawa terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, serta 2 wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiap provinsi tingkat kemiskinannya berbeda, tergantung bagaimana pemerintah daerah tersebut bekerja dalam membuat kebijakan untuk menekan angka kemiskinan. Kabupaten Wonosobo termasuk ke dalam kategori kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Pada tahun 2020, presentasi penduduk miskin sebesar 17,36%. Dan tidak hanya pada tahun 2020 saja, sejak tahun 2013, Kabupaten Wonosobo sudah termasuk ke dalam predikat kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Selain masuknya ke dalam kategori kabupaten termiskin, pemerintah daerah Wonosobo mengeluarkan Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 2 tahun 2018 mengenai program percepatan penanggulangan kemiskinan di Wonosobo. Terima kasih Salisa atas pemaparan dari latar belakang PKM RSA yang kita kerjakan. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki rumusan masalah, saya akan jelaskan terkait judul yang sudah kami buat, yaitu Parameter Level of Success terhadap program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Nah, mengapa kita memilih Parameter Level of Success terhadap program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, agar Kabupaten Wonosobo ini tidak mengalami kemiskinan secara terus-menerus atau mengalami kemiskinan tingkat tinggi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Oke, kita akan memasuki rumusan masalah dari PKM RSA yang kita buat. Untuk yang pertama, rumusan masalahnya, apa faktor yang menyebabkan Kabupaten Wonosobo menjadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah? Lalu yang kedua, rumusan yang kedua adalah bagaimana tinjauan parameter level of success program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan terkait tujuan terlebih dahulu. Tujuan dari proposal yang kita buat adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Lalu yang kedua, untuk menganalisis dan memberikan solusi kepada masyarakat Wonosobo agar kemiskinan dapat ditanggulangi secara efektif. Seperti itu. Lalu, kita juga mempunyai luaran untuk PKM RSA yang kita buat. Yang pertama adalah laporan kemajuan, yang kedua adalah laporan akhir, yang ketiga adalah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi yang dijadikan referensi dalam penelitian lebih lanjut. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah buku pedoman. Baik, selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya kembali, yaitu Salisa. Silahkan.
Oke, selanjutnya jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal maupun perilaku nyata. Kemudian, pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Kemudian yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang lain, di mana mengandung arti bahwa peneliti hanya memanfaatkan data yang sudah ada untuk penelitiannya. Data sekunder yang diambil oleh peneliti adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018. Selain itu, data-data seperti literatur bacaan, skripsi, pendapat pakar hukum, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan kemiskinan dan pemenuhan hak dasar juga kami gunakan sebagai data sekunder. Selanjutnya, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat langsung melalui penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses wawancara kepada pihak yang berada di Dinas Sosial Wonosobo untuk memperoleh informasi mengenai proses berjalannya program percepatan penanggulangan kemiskinan di Wonosobo. Selain itu, kami juga akan melakukan proses wawancara kepada masyarakat Kecamatan Wonosobo. Next. Selanjutnya yang keempat, teknik pengumpulan data. Untuk mengklarifikasi data primer, pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara kepada informan dan responden. Kemudian observasi dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta melakukan pengamatan langsung di Kecamatan Wonosobo terkait pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan melakukan pencatatan mengenai data. Yang kelima, lokasi penelitian yang akan diambil oleh peneliti berada di Kabupaten Wonosobo. Kemudian kami juga akan mengunjungi Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo karena Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo mengetahui dan memiliki kewenangan terhadap bidang sosial untuk mengataskan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Dan yang terakhir, data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan akan dicek mengenai validasi data. Kemudian untuk biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biaya, pertama kami perlengkapan mengeluarkan sebesar 162.000, di mana perlengkapan tersebut termasuk buku referensi, flash disk, dan map plastik. Kemudian bahan habis pakai sebesar 150.000, di mana di dalamnya termasuk ballpoint, tinta printer, dan HVS. Untuk transportasi sebesar 350.000 untuk 3 orang, perjalanan dari Semarang menuju Wonosobo. Dan yang terakhir lain-lain sebesar 500.000, lain-lain termasuk biaya administrasi. Selanjutnya jadwal kegiatan akan dijelaskan oleh Rafli. Terima kasih Salisa atas pemaparannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait jadwal kegiatan dari persiapan hingga evaluasi hasil penelitian. Dari persiapan, yang pertama kita akan melakukan survei lapangan. Itu akan dilaksanakan di bulan pertama. Lalu yang kedua, kita akan melakukan permohonan perizinan kegiatan pada instansi atau lembaga pemerintahan setempat secara online. Itu akan dilaksanakan di bulan pertama juga. Lalu yang ketiga, melakukan persiapan perlengkapan dan perangkat program penelitian. Lalu yang keempat, kita juga akan melakukan koordinasi tim dengan narasumber terkait. Itu semua dilakukan di bulan pertama. Lalu yang kedua, kita akan melakukan pelaksanaan program atau pelaksanaan penelitian. Yang pertama, kita akan melakukan penyusunan instrumen penelitian. Lalu yang kedua, sosialisasi online pada objek yang dituju. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan pelaksanaan kegiatan observasi dan wawancara guna pengumpulan data seperti itu dengan pelaksanaan di bulan kedua. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan analisis hasil data. Itu akan dilaksanakan di bulan ketiga. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi hasil penelitian. Itu saja yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.